Rasa hormat? Kita semua kayaknya ngerasa paham ya apa artinya. Tapi, apa sih makna sejatinya? Hari ini, kita bakal coba bedah konsep ini dari sudut pandang yang mungkin aja bakal mengubah cara Anda melihat interaksi sehari-hari. Oke semuanya, ini berawal dari sebuah kisah yang kelihatannya simpel banget. Tentang kue, seorang wanita tua dan sebuah pelajaran berharga soal martabat yang tersembunyi di dalamnya. Cerita ini bakal ngebawa kita ke pemahaman yang lebih dalam tentang apa artinya benar-benar menghargai seseorang. Oke, yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Coba bayangin deh, kita lagi ada di sebuah kota kecil yang tenang di Jepang. Nah, di sanalah ada sebuah toko yang jadi pusat cerita kita kali ini. Dan ini bukan sembarang toko ya, ini tuh toko kue yang mewah banget. Tempat yang biasanya didatangin sama orang-orang kaya di kota itu. Kue-kuenya sih emang terkenal enak, tapi ya harganya juga lumayan. Nah, suatu hari, pintu toko itu kebuka dan masuklah seorang wanita tua. Kehadiran itu langsung terasa beda banget, kontras dengan semua kemewahan yang ada di sekelilingnya. Para pelayan toko begitu lihat, langsung deh. Dari pakaiannya yang sangat sederhana, mereka langsung bikin asumsi, ini pasti orang nggak punya. Sebuah penilaian cepat yang ternyata jadi pemicu semua kejadian setelahnya. Dan dari sinilah drama utamanya dimulai. Kehadiran wanita ini memunculkan dua reaksi yang benar-benar bertolak belakang. Sebuah pertentangan tentang gimana sih seharusnya kita memandang dan memperlakukan orang lain. Nah, ini yang menarik banget. Coba lihat deh perbedaannya di sini, kontras banget kan? Di satu sisi, stafnya tuh mikir, ini pelanggan miskin, udah layanin cepet-cepet aja biar dia cepet pergi, biar nggak ngerusak citra toko. Tapi, di sisi lain, si pemilik toko malah turun tangan langsung. Sebuah tindakan yang nggak biasa banget. Dan bener aja, pemilik toko ini ngambil alih pesanan kue si ibu. Dia nggak cuma ngasih kuenya gitu aja, tapi dia membungkuk, dalam banget, dengan penuh hormat dan tulus banget bilang, "Terima kasih atas kunjungan ibu." Ini tuh sebuah gestur penghargaan yang jauh lebih dari sekedar transaksi jual beli biasa. Para stafnya cuma bisa saling lihat, bingung. Mereka pasti mikir, loh kok bisa? Bos kita yang udah jarang banget melayani pelanggan langsung, kok malah ngasih perlakuan super istimewa ke nenek yang kelihatannya paling nggak mampu di antara semua pelanggan. Dan sekarang kita sampai ke inti ceritanya. Setelah si nenek pergi, pemilik toko itu nyamperin para stafnya. Dia siap ngasih sebuah pelajaran yang mungkin nggak akan pernah mereka lupain. Dia mulai dengan kalimat yang bikin semua orang makin penasaran. "Saya harus melayaninya sendiri," katanya. Ibu tadi adalah seorang pembeli istimewa. Pelanggan istimewa, gimana ceritanya? Ternyata si pemilik toko punya definisi unik tentang pelanggan istimewa. Buat dia, pelanggan istimewa itu bukan orang yang beli paling banyak, tapi orang yang pengorbanannya paling besar untuk bisa beli barang di tokonya. Logikanya gini, dia ngejelasin, pelanggan kita yang kaya, mereka bisa beli kue kapan aja, tanpa harus mikir dua kali. Tapi ibu tadi, untuk bisa nikmatin kue dari toko kita, dia pasti harus nabung, harus nyisihin sebagian dari penghasilannya nggak seberapa. Jadi disinilah poin utamanya. Ini bukan soal jumlah uangnya, tapi soal pengorbanan di baliknya yang bikin pembelian itu jadi sangat-sangat bermakna. Dan di mata si pemilik, pengorbanan itulah yang layak dapat penghormatan tertinggi. Cerita ini kan sebenarnya bukan cuma soal kue dan toko di Jepang. Ini tuh kayak cermin buat kita semua. Sebuah pelajaran universal tentang bagaimana kita memandang nilai dan martabat orang lain dalam hidup kita sehari-hari. Sering banget kan kita tuh secara nggak sadar lebih hormat sama orang karena jabatannya, karena kekayaannya. Cerita ini ngingetin kita lagi, kalau rasa hormat yang sejati itu harusnya buat karakter dan pengorbanan. Setiap orang, nggak peduli status sosialnya apa, umurnya berapa, mau kaya atau miskin, semuanya berhak dihargai. Bahkan, anak kecil aja seneng banget loh kalau merasa dihargai. Pada akhirnya, menjadi orang yang terhormat itu berarti punya kesadaran. Kesadaran bahwa setiap orang di sekitar kita, sama persis kayak diri kita sendiri, juga butuh dan mendambakan penghargaan dan rasa hormat. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Siapakah pelanggan istimewa dalam hidup Anda? Seseorang yang pengorbanannya mungkin selama ini luput dari perhatian Anda. Coba deh renungkan, siapa yang mungkin telah Anda abaikan hari ini?